Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, fala hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, bersabda siapa an-nabiyyu, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya begini, sayati bakal datang, akan datang. Sayati akan datang. Huruf sin itu namanya huruf istiqbal. Jadi kalau ada fi'il mudhari' kemasukan huruf sin, saufa, itu menunjukkan makna sesuatu yang akan datang tapi jauh. Jadi suatu saat akan datang, kira-kira begitu. Sayati akan datang, apa yang datang? Apa zamanun, suatu masa, ala ummati, yang menimpa atas umatku, yafirruna, dalam keadaan berlari siapa ummati, lari minal ulama'i, dari ulama. Jadi suatu ini prediksinya Kanjeng Nabi, suatu saat akan datang suatu zaman yang para umat manusia itu akan lari dari ulama. Wal fuqaha'i, dan dari orang-orang ahli fikih. Nah, ketika itu terjadi, fayabtali, maka menguji him, kepada ummati, siapa Allah Ta'ala, menguji apa? Bithalati baliyatin, dengan 3 ujian, dengan 3 bilai, ujian, cobaan. Jadi akan ada 3 cobaan akan terjadi ketika zaman para ulama, ketika para umat itu lari dari ulama. Yang dimaksud lari itu bukan berarti ketemu ulama terus lari terbirit ya ura. Kalau itu kayaknya nggak ada. Maksudnya adalah lari dari ajaran para ulama. Nah, ulaha, adapun yang pertama dari salasa itu yarfa'u, mengangkat atau menghilangkan siapa Allah, menghilangkan al-barokata, akan keberkahan, min kasbihim, dari pekerjaannya ummati, min kasbihim, dari pekerjaan ummati. Berkah dari pekerjaannya itu akan dihilangkan oleh Allah. Watsaniyatu, adapun yang kedua itu yusallitu, akan menguasakan siapa Allah Ta'ala, maluhur siapa Allah, menguasakan alaihim, kepada ummati, menguasakan sultanan, seorang pemimpin, zoliman yang zolim, Hadis ini yang dipakai dalil orang-orang pembenci pemerintahan sekarang. Ya, hadis ini. Tapi wallahu a'lam, apakah sekarang yang terjadi ini, kita nggak tahu, kita nggak bisa memastikan. Bisanya kita, yang bisa kita lakukan itu ya husnudzon saja. Wassalisatu, adapun cobaan yang ketiga itu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Yakhrujuna, akan keluar siapa ummati, keluar minad dunya, dari dunia, maksudnya meninggal dunia. Keluarnya tadi bighairi imanin, dengan tanpa iman, su'ul khotimah. Kita nggak tahu persis apakah zaman ini zaman sekarang atau tidak. Kita nggak tahu persis, ya. Yaitu prediksi Kanjeng Nabi, suatu saat akan datang suatu zaman di mana orang-orang di zaman itu
lari dari ulama. Nah, kita perhatikan saja sekarang ini kira-kira sudah begitu banyakkah perilaku umat kita itu sudah menentang, berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Itu ukurannya. Nah, ketika itu terjadi, maka Allah akan menurunkan 3 ujian kepada umat tadi itu. Yang pertama adalah keberkahan hidupnya, keberkahan pekerjaannya itu akan hilang. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu namanya berkah. Tambahnya kebaikan itu contohnya begini. Misalkan sampean ngajar dapat gaji yang menurut ukuran hitung-hitungan itu enggak cukup untuk kehidupan 1 bulan. Tapi dilalah entah bagaimana caranya, yo cukup. Entah dari mana bagaimana kejadiannya, tapi ya cukup, tidak kurang, tidak sampai ngutang-ngutang dan seterusnya. Padahal menurut hitung-hitungan itu enggak masuk akal. Itu berarti ada keberkahan. Atau keberkahan itu begini. Keberkahan yang paling nyata itu ya. Sesuatu yang dengan sesuatu itu menyebabkan kita bisa semakin dekat kepada Allah, itu berarti berkah. Misalnya sampean makan 1 piring. Dengan makan itu kemudian sampean sehat, dilalah kok semakin rajin, kepingin ibadah. Itu berarti makanannya itu berkah. Sebaliknya, kalau misalnya sampean makan, setelah makan kok, waduh, ibadah berat, melakukan kebaikan berat, itu berarti makanan tadi itu tidak mengandung keberkahan. Jadi, ukuran berkah itu tidak bisa diukur dari jumlah yang kita terima, atau menjadi berapa berkembangnya yang kita terima, itu tidak. Tapi yang diukur adalah, ukurannya adalah sejauh mana sesuatu yang kita terima itu dapat mendekatkan kita semakin dekat kepada Allah, umur semakin bermanfaat, dapat menghasilkan banyak faedah, banyak manfaat, banyak ganjaran, banyak pahala. Itu berarti berkah. Ini bisa sampai titeni kok, bisa titeni. Coba sampai titeni ya. Kalau sampean misalnya melakukan maksiat atau apa ya, makan itu mengandung maksiat, itu sampean titeni. Itu setelah itu nanti gimana gitu. Untuk melakukan kebaikan itu berat. Itu berarti menunjukkan tidak berkah. Termasuk umur. Umur itu ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Yang tidak berkah itu berarti umur yang hari-hari umurnya itu malah membuat semakin jauh dari Allah, tidak ada nilai ibadahnya. Nah, mafhumnya umur yang berkah itu berarti umur yang dipenuhi dengan nilai-nilai ibadah, sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Itu berarti nilai berkah. Karena itu ada hadis misalnya, barang siapa yang suka silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya. Nah, apa dimaksud dengan panjang umurnya ini? Nah, salah satu tafsirannya adalah dipanjangkan umurnya itu artinya dijadikan umurnya itu berkah. Sekalipun umurnya pendek, tapi penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ya, faktanya kan memang begitu. Justru inilah yang paling yang bagus itu. Ya, contoh sampai mondok inilah. Mondok 3 tahun tapi dapat ilmunya banyak, begitu pulang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, hidupnya berkah. Nah, itu berarti mondoknya itu berkah. Ada yang mondok lama, begitu pulang ternyata ilmunya nggak dipakai oleh masyarakat, berarti mondoknya itu tidak begitu berkah. Nah, keberkahan-keberkahan seperti ini setidaknya di dunia pesantren itu masih dipegang gitu, masih dipegang. Karena itulah para kiai-kiai itu pesannya golek sampean cari keberkahan dari ilmu, bukan kepinteran dari ilmu. Pokoknya yang penting berkah. Ajaran-ajarannya seperti itu. Nah, termasuk tadi kasab itu pekerjaan.
Wasaniyah yusallitullah alaihim sultanan dolima. Yang kedua, akan diangkat di kawasan itu untuk umat itu seorang pemimpin yang pemimpin itu dolim. Nah, inilah yang gunjang-ganjing beberapa tahun terakhir ini yang dipakai dalil bahwa pemerintahan kita akhir ini, pemerintahan Jokowi dolim yang menangkapi para ulama dolim dan sebagainya. Ini dipakai dalil. Tapi kita nggak tahu persis, karena itu yang bisa kita tahu adalah husnudzon. Tapi begini teman-teman sekalian ya, sedolim-dolimnya pemimpin itu tetap rakyat itu punya kewajiban untuk taat kepada pemimpin. Sepanjang pemimpin itu tidak memerintahkan untuk melakukan maksiat. Halo? Dalilnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lah, kita disuruh taat kepada ulil amri, pemerintah. Ya. Tapi ketaatan kita kepada pemerintah tidak mutlak. Tidak mutlak. Apa syaratnya? Syaratnya pemerintah tadi itu tidak menyuruh kita untuk melakukan maksiat. Sepanjang tidak memerintahkan untuk maksiat, maka kita disuruh, dituntut untuk mentaati pemerintah, apapun kondisi pemerintah itu, sekalipun dolim. Jadi ini penting, ini penting saya jelaskan, karena yang beredar di masyarakat itu adalah kita dihembus-hembuskan tidak boleh taat kepada pemerintah yang dolim dengan tuduhan bahwa pemerintah sekarang itu dolim. Jadi yang benar itu adalah perintah taat kepada pemerintah itu dibatasi dengan aturan syariat. Apa syariatnya? Sepanjang memerintahkan sesuai dengan syariat. Apapun kondisinya pemerintah ini. Jadi untuk ditaati pemerintah itu syaratnya tidak harus adil. Halo? Jadi tidak harus menunggu pemerintah atau presiden itu harus adil. Adil itu tidak fasik, tidak. Nah, sepanjang kebijakannya itu tidak mengandung maksiat, kita wajib mentaati. Tidak boleh keluar dari perintah itu. Karena zaman sekarang coba ada nggak sih yang ada sih pemerintah raja atau presiden yang betul-betul adil itu ada nggak ya? Saya kok nggak yakin. Jadi syarat untuk taat kepada pemerintah itu disyaratkan as-sam'u wa ta'ah ya. Itu disyaratkan kalau tidak menyuruh kepada maksiat. Itu syaratnya. Tidak menunggu pemerintah yang memimpin itu harus adil. Wasalisa yukhrajuna minad dunya bi ghairi iman. Ini cobaannya ini. Ya kira-kira hubungannya itu ya kalau orang sudah lari dari ulama, maksiat di mana-mana, sehingga maksiatnya itu banyak sekalipun imannya itu kuat. Ya, kemarin kan ya, penyebab dari su'ul khotimah, meninggal dalam kondisi su'ul khotimah itu kan banyak. Imannya lemah sekalipun amalnya banyak, atau dibalik imannya tipis, kemudian hubud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Ini jelas. Jadi cara ingat akhiratnya itu sedikit, imannya sedikit. Ya, ini akibatnya ya tentulah kalau akibat normalnya itu ya orang yang tidak dekat dengan ulama ya seperti itu. Kemudian terlalu banyak melakukan maksiat sekalipun imannya itu tebal. Itu juga menyebabkan su'ul khotimah. Nah, kemungkinan kenapa ini sampai meninggal dunia lepas dari imannya lepas, itu ya kemungkinan seperti itu. Jadi pendek kata, setidaknya untuk menghambat terjadinya ini, ya caranya ya kita manut kepada ulama, hidup bersama ulama.
Nah, terhadap kondisi Indonesia seperti ini, tetap kita pegangan kepada syariat, husnudzon kepada pemerintah. Pemerintah ada salah, ada kekurangan gini, itu dan seterusnya. Itu pasti ada, itu manusiawi. Kewajiban rakyat adalah apa? Mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemerintah yang seperti itu. Tidak boleh memberontak, tidak boleh memisahkan diri, apalagi sampai berusaha untuk membuat kekacauan dan seterusnya. Karena madorotnya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kalau sampai kita tidak punya pemimpin, kacau, balau, dan seterusnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun makalah as-salisatu yang ketiga, itu an Abi Bakrin, diceritakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dawuhnya begini, man barang siapa itu dakhala masuk, siapa man masuk al-qabro ke kuburan, bila zadin dengan tanpa bekal. Masuk kuburan itu artinya ya meninggal dunia, bukan kok masuk ke apa lingkungan kuburan, itu enggak. Maksudnya adalah meninggal dunia. Maksudnya zadin itu apa? Bekal itu apa? Ai minal amali, yaitu berupa amal as-sholihi yang baik. As-sholihi yang baik. Faka'annama maka kayak itu apa ya? Menyerupai. Faka'annama rokiba, maka seperti Masya Allah, naik siapa si man al-bahro di apa? Allahu Akbar, lautan, bila safinatin dengan tanpa perahu. Barang siapa yang mati masuk kubur dengan tanpa membawa amal yang soleh, maka orang itu seperti orang yang masuk di lautan dengan tanpa menggunakan perahu. Apa terjadi kira-kira? Ayfayagriku, maksudnya akan tenggelam siapa siman, ghurqon dengan tenggelam, la kholaso yang tidak akan ada keselamatan itu maujud lahu bagi man, illa biman, kecuali sebab orang, yungkidhu yang menyelamatkan siapa man, menyelamatkan hu kepada man yang awal. Kecuali kalau ada orang yang memang bisa menyelamatkannya. Ini yang dimaksud dengan syafaat, dengan doa dan sebagainya itu. Kama qala, sebagaimana bersabda siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya begini, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghuriqil mughawwath. Mal mayyitu, tidak ada seorang mayit fi qabrihi, di dalam kuburannya mayit, illa kal ghuriqi, kecuali seperti orang yang tenggelam, al mughawwithi, yang meminta tolong. Yang meminta tolong. Apa sih maknanya al-mughawwith? Ai at-talibi, maksudnya adalah orang yang mencari li ayyughotha, untuk ditolongi, untuk ditolong siapa? Man. Siapa? Tolib. Orang yang mencari pertolongan. Jadi orang tenggelam di lautan kayak apa ya? Kira-kira kemana kita? Ya wis, teriak, ya gitu. Kira-kira begitu. Jadi barang siapa yang meninggal dunia tanpa bekal amal,
amal soleh, maka dia seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Amal soleh kuwi apa? Amal soleh, cara terjemahnya amal yang baik. Nah, yang ukuran baiknya amal itu apa? Nah, ukuran baiknya amal itu dua. Jadi suatu amal itu disebut amal baik, itu ukurannya dua. Satu, sesuatu itu dilakukan dengan dorongan niat yang baik. Oke. Yang kedua, dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan syariat. Nah, amal yang memenuhi kriteria ini itu berarti amal baik. Nah, niat dorongan yang baik itu mewakili nilai keikhlasan. Nah, kemudian dilakukan dengan cara yang baik itu aspek dohirnya, aspek perilakunya. Artinya begini, perilaku kelihatan baik saja itu gak cukup, tapi harus didorong oleh niat yang baik. Bingung gak sampai ini? Gini, kaidahnya begini, sesungguhnya perbuatan kita itu nggak ada yang baik. Yang ada itu adalah niat yang baik. Contoh. Di sini ada pemilihan ketua kelas. Nah, misalnya calonnya itu siapa Kang? Ari mencalonkan diri. Tiba-tiba Kang Ari menjadi orang yang sangat dermawan, bagi-bagi uang kepada sampean. Kira-kira bagi-bagi uang ngasih kesampaian tadi itu baik nggak? Nah, ayo. Nah itu tadi kan nyogok, baik nggak kira-kira? Kalau niatnya tadi itu biar dipilih dan seterusnya, maka sekalipun kelihatannya baik ngasih uang, itu bagi Allah nggak baik. Gara-gara apa? Niatnya atau dorongannya yang nggak baik. Jadi sekali lagi kaidahnya itu, sesungguhnya amal itu tidak ada yang baik. Yang ada adalah dorongan atau niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Itu dalil gitu. Sesungguhnya apapun itu tergantung kepada niatnya. Oke. Masya Allah. Dan karena itu sarannya untuk bekal amal soleh ini, apapun yang sampai lakukan mulai bangun tidur sampai tidur lagi, muter, apapun itu, usahakan dua hal ini sampai lakon. Apapun diniati dengan niat yang baik, kemudian lakukan secara baik menurut aturan syariat. Nah, sampai hanya akan bisa melakukan sesuai dengan syariat kalau ngerti syariatnya. Dalam konteks inilah belajar itu wajib. Namanya ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang terkait dengan apa yang sedang sampean lakukan. Kondisinya apa, yaitu harus diilmoni. Saya ini kalau sampean pegang, insya Allah selamat ning kuburan amale akeh. Nah, tapi begini, saya tambahin penjelasannya. Yang diinginkan oleh Allah itu sesungguhnya bukan banyaknya amal. Artinya sangu masuk kubur itu yang bukan yang menjadi ukuran itu bukan banyaknya. Tapi apa? Baiknya amal. Saya ulangi ini biar paham ya. Jadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sangu tadi itu sebetulnya bukan banyaknya, tapi kualitas baiknya. Karena dalam Al-Qur'an kan ada itu ya. Liyabluwakum ayyukum gimana?
ahsanu amala atau aksaru amala? Halo? Ahsanu amala yang baik amalnya atau aksaru amala yang banyak amalnya? Ahsanu amala yang baik amalnya. Jadi proses kehidupan ini ada mati, kehidupan, ada bahagia, sengsara, semua itu adalah perangkat Allah untuk menguji kita semuanya, menguji mana di antara kita ini yang paling baik amalnya, bukan paling banyak amalnya. Nah, ini peringatan Allah ini. Nah, ukuran baiknya suatu amal itu diukur dari ikhlasnya itu, nilai ikhlasnya. Mbok sedikit amalnya kelihatannya ringan, tapi ikhlasnya penuh. Itu lebih baik daripada amalnya banyak, tapi ikhlasnya tidak ada. Atau bahkan ikhlasnya separuh. Karena nanti di akhirat itu begini, hitung-hitungan amal itu begini, hitung-hitungan amal ya. Jadi orang yang beramal, kalau amalnya itu ikhlas murni jelas. Kalau ikhlas murni jelas, apa? Pahalanya utuh. Pahalanya nanti di akhirat utuh. Kalau riya murni itu juga jelas. Kalau riya murni itu jelas. Apa? Amalnya gak ada pahalanya sama sekali, bahkan orang itu berdosa. Oke, kalau ikhlas murni. Jadi kalau riya murni, kalau ikhlas murni jelas, kalau riya murni jelas. Pertanyaannya kalau tengah-tengah gimana? Atau lebih condong ke kanan? Ikhlas sih ikhlas, tapi ada dorongan riya. Nah, kasus seperti ini itu nanti kelak di akhirat, ganjaran amalnya tadi itu nanti akan dikurangi dorongan riyaknya itu. Akan dikurangi dorongan riya. Berarti pahalanya kurang. Nah, kalau dorongan ikhlas dengan dorongan riya ini sama, 50%, 50%, maka amal seperti ini apa? Kosong-kosong. Lawala itu kese lalahu wala alaihi. Orangnya tidak mendapatkan siksa, juga tidak mendapatkan pahala, kosong momplong. Coba bayangkan, sampai sholat wajib ternyata tidak murni ikhlas, ada dorongan lain, yaitu biar dielem, dipuji sama mertua, sama cewek, sama cowok. Kira-kira begitu. Ya contohnya sampai datang ke sini. Kalau nggak ada si dia, sampai nggak datang, itu berarti riaknya murni. Halo? Kalau sampai ngaji seperti ini nggak ada si dia, ternyata sampai nggak datang, ini berarti riaknya murni. Nah, tapi kalau begini, nggak ada si dia, sampai tetap datang, tapi datanya kelewas nggak semangat. Nah, ini menunjukkan bahwa datangnya itu terpengaruhi ada unsur riaknya. Ini cara hitung-hitungannya bagaimana pahalanya? Ya tetap ono pahalai, tapi dikurangi riyaknya tadi itu. Itu semua amal seperti itu, Nah, karena itulah teman-teman sekalian, yang dihitung oleh Gusti Allah, yang diinginkan oleh Allah itu yang betul-betul ikhlas murni karena Allah. Wa ma umiru illa liya'buduna mukhlisina lahudin, mukhlisina, yang betul-betul murni ikhlas. Ikhlas itu maknanya murni. Ya murni. Bensin itu kalau nggak ada campuran apa-apa namanya bensin yang ikhlas. Kalau murni nggak ada campuran airnya, nggak ada campuran yang lain, itu berarti. Nah sama seperti itu juga. Kalau ibadah sampai itu murni dorongannya hanya kepada Allah, itu namanya berarti ikhlas murni. Kalau ada dorongan lain, kayak itu tadi itu, ngamal sih tetap ngamal, tapi kalau nggak ada si dia,
nggak semangat, nah itu berarti ada dorongan lain, itu berarti tidak murni lagi. Nah, yang diminta adalah apa? Amal soleh, dan soleh itu ukurannya niat ikhlas. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wal maqolatu, adapun maqolah ar-rabi'atu yang keempat itu an Umar, diceritakan dari Umar radhiyallahu anhu, nukila, yang dinukil, yang dipindahkan, yang dikutip anis Syekhi Abdul Mu'ti As-Samalawi, dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samalawi, annan nabiyya, sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kola berkata, siapa Kanjeng Nabi, li Jibrila, kepada malaikat Jibril alaihissalam. Daunnya begini, sif li hasanati Umar, sif, berikanlah kriteria, li kepada saya, hasanati Umar, tentang kebaikan-kebaikannya Umar. Fakola, maka menjawab siapa malaikat Jibril, jawabnya begini, laukanat, andaikan ada apa al-biharu, lautan itu midadan menjadi tinta, wasyajaru, dan ada apa pepohonan itu aklaman menjadi pena, lamma khasoro, maka tidak lama khasor tu, maka tidak bisa menghitung siapa saya, menghitung hal terhadap hasanati Umar, kebaikan-kebaikan Umar. Fakola, kemudian bertanya atau berkata siapa Kanjeng Nabi, sif, berilah kriteria, atau sif, berilah sifat, li kepada saya, hasanati Abi Bakrin, tentang kebaikan-kebaikannya sahabat Abu Bakar. Fakola, maka menjawab siapa malaikat Jibril, Umaru, adapun Sayyidina Umar itu hasanatun, kebaikan, itu hasanatun, satu kebaikan, min hasanati Abi Bakrin, dari beberapa kebaikannya sahabat Abu Bakar. Min hasanati Abi Bakrin, dari beberapa kebaikannya sahabat Abu Bakar. Inilah luar biasa. Dari hadis ini, ulama aswajah ahli sunnah wal jamaah itu sepakat bahwa orang yang paling top di jagat raya ini setelah Kanjeng Nabi itu adalah sahabat Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Ini urutannya. Jadi mulai zaman Kanjeng Nabi itu orang yang top itu Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Aizzud dunya, adapun kemuliaan dunia itu bil mali, sebab harta benda. Wa izzul akhirati, adapun kemuliaan akhirat ibu itu bisolihil a'mali, sebab bagusnya amal perbuatan. Maksudnya fala tatakawwa, maka tidak menjadi kuat apa umurud dunya, beberapa urusan dunia, wala tasluhu, dan tidak menjadi baik apa umurud dunya, illa bil amwali, kecuali dengan harta benda. Wala tatakawwa, dan tidak menjadi kuat apa umurul akhirah, urusan akhirat, wala tasluhu, dan tidak menjadi baik apa urusan akhirat, illa bil a'mali, kecuali dengan amal as-solihati, yang soleh. Jadi ternyata
harta benda itu tetap diperlukan. Urusan dunia lancar ya butuh harta benda. Nah, harta benda sepanjang digunakan untuk melancarkan urusan dunia yang itu menjadi perantara untuk akhirat, maka harta benda seperti itu adalah nilainya nilai akhirat. Oke, sampai sekian dulu. Apapun semoga bermanfaat, berkah untuk kita semua. Ila dinia al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirul kalam wal muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.